Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, pertanian menjadi sektor penting untuk kemajuan bangsa, menjadi penopang kemandirian pangan dan ekonomi negara. Semua berlomba-lomba untuk mengembangkan sektor ini, mulai dari tanaman pangan, hortikultura hingga perkebunan. Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Jember. Menjadi kabupaten dengan lahan pertanian terluas ketiga di Indonesia, menjadikan Jember sebagai wilayah yang strategis dan juga memiliki beragam kekayaan alam yang melimpah. Lantas, bagaimana strategi Pemkab Jember untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Kita akan bahasnya selama 60 menit ke depan bersama dua narasumber yang hebat pada malam hari ini. Yang pertama saya akan menyapa kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Insinyur Imam Sudarmaji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah sehat Mbak Haji. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ye. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, kemudian tidak hanya Pak Imam saja, namun juga ada narasumber yang cukup luar biasa. Beliau merupakan ahli di bidang pertanian yang juga sebagai guru besar bidang kimia pangan dan hasil pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Profesor Dr. Yuli Witono STPMP. Assalamualaikum, Prof. Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik ya. Iya. Walaupun mendung, hujan, insya Allah kita tetap jangan lupa bahagia. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih Prof sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Oke, baik saudara, sebelum kita jauh pada pembicaraan talkshow kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Kadis yang sangat tampan ini pemirsa. Sebelum kita jauh pada pembahasan Pak Imam, sebelum mencapai atau mewujudkan kemandirian pangan dan juga kemandirian ekonomi. Sebelumnya kita harus kemandirian di bidang pupuk. Sejauh ini Pak Imam, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember kepada para petani supaya tidak kesulitan lagi terhadap pupuk? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Haji. Jadi perlu kita ketahui bersama, jadi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mandiri pangan, memang kita harus juga didukung. Salah satu faktor mendukungnya adalah mandiri pupuk. Yang mana untuk kebutuhan pupuk di Kabupaten Jember, untuk subsidi aja sekarang ini kan dari kurang lebih 70 komoditas yang awal itu diberikan di tahun 2023 ini sudah berubah menjadi 9 komoditas. 9 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai. Yang kedua di bidang horti adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Di bidang perkebunan ada tanaman kopi, kakao, dan juga tebu. Nah ini Jember juga sebagai penghasil tembakau, namun tidak termasuk komoditas yang mendapat subsidi pupuk. Jadi pupuk di Kabupaten Jember ini kebutuhan sebenarnya, kebutuhan yang sekarang ini dari 6 pupuk yang disubsidi sekarang menjadi 2, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk ureanya kebutuhan kurang lebih sekitar 500 ton kebutuhan Mbak Eji. Namun alokasinya itu sekitar 669.334 ton. Dan untuk NPK-nya malah lebih jauh lagi. Sekitar kebutuhannya itu 258. Namun tercukupi itu kurang lebih sekitar 39.000 ton. Jadi sangat jauh. Untuk itu saya mengharapkan agar Jember betul-betul menjadi bisa mandiri pupuk. Yang pertama kita harus sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani dan juga melatih kelompok tani untuk bisa membuat pupuk sendiri. Jadi dalam artian kita berusaha untuk menyeimbangkan dengan penggunaan
pupuk organik. Lah ini dalam rangka untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Dan ini sangat disupport oleh Bapak Bupati kita, bahwasanya di tahun 2023 ini kita akan sudah dimulai untuk pendirian pabrik pupuknya yang berlokasi di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung. Dan ini juga kami harapkan bahwasanya pada seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini untuk selalu menggunakan pemupukan berimbang dan juga penggunaan pupuk organik. Jadi betul-betul petani Jember nanti bisa sudah mengaplikasi pupuk organik yang dibuat sendiri dan digunakan sendiri. Itu harapannya, jadi tidak ada lagi ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Gitu Pak Haji. Baik, berarti itu artinya seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini sebisa mungkin mandiri pupuk begitu ya Pak ya? Mandiri pupuk. Oke, baik. Berarti pupuk ini kan merupakan sesuatu yang cukup penting di bidang pertanian begitu ya Pak ya? Iya. Kita tahu selain pupuk, saluran irigasi pertanian juga cukup penting untuk mensupport para petani di bidang pertanian. Sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan pembangunan saluran irigasi pertanian di Jember? Baik, Mbak Ci. Jadi dengan kondisi alam yang kemarin, bahwa Kabupaten Jember ini kemarin sering diterpa dengan bencana, yang mana mungkin sering menimpa di rumah Bapak Bupati kita dan Ibu. Hampir tiap tahun terjadi banjir, dan ini sangat merusak daripada jaringan irigasi yang ada. Kurang lebih hampir 190 dam yang rusak. Ini juga akan sangat berpengaruh. Namun kita inventarisir dan kita sudah mengusulkan dalam artian kurang lebih sekitar 129 dam. Mudah-mudahan ini dapat support dari pemerintah pusat, karena memang secara kewenangan pengelolaan irigasi itu dibagi 3 Pak. Jadi kewenangan 1.000 ke bawah itu adalah kewenangan kabupaten, 1.000, 3.000 adalah kewenangan provinsi, 3.000 ke atas adalah kewenangan daripada pusat. Yang mana banyak kondisi saluran kita ini yang rusak itu ada di kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Dan ini butuh sinergi kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan provinsi dan pusat. Dan harapan kita itu selalu mendapat support sehingga betul-betul pertanian di Kabupaten Jember ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Dan untuk jaringan irigasi tersier di mulai tahun 2001 sampai 2003 kita sudah membangun kurang lebih sekitar 105 jaringan irigasi tersier. Dan juga untuk jalan usaha taninya kita bangun juga Pak Haji. Karena tidak hanya produksi aja, tapi transportasi itu sangat penting. Jadi jalan usaha tani kita sudah membangun kurang lebih sekitar di Kabupaten Jember ini 74 unit yang sudah kita bangun. Dan mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa membangun, bisa dekat dengan petani dan mempermudah akses daripada petani. Itu Pak Haji. Oke, baik. Itu berarti perlu adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi ya Pak ya? Betul. Baik. Selanjutnya saya akan bergeser kepada Prof. Yuli sebagai ahli di bidang pertanian. Prof, menurut Prof. Yuli, penyediaan sarana pertanian seperti apa yang tepat untuk di Jember supaya bisa mencapai budidaya pertanian yang kuat? Monggo silakan Prof. Oke Mbak Aci, mohon izin ini. Tadi pada pantun semua ya. Gak apa-apa ya, saya mau parian. Ya, parian Jawa Timuran ya. Sebelum saya bicara ya. Dijawab Jos boleh ya. Numpak bis Pak Bupati mudhun Tawangalun Jember. Jos. Wedi konangan burin mergo lunga karo Mbak Iren. Jos. Pamite nang panti lah kok para warga do ngumpul neng alun-alun Jember. Jos. Tibake ngramekno Hari Krida tahun 2023
telu Jember sing keren. Jos, luar biasa. Boleh diberi tepuk tangan, saudara? Baik, Mbak Ci dan mohon izin Mbak Bupati, Bapak Ibu Kepala UPD, Bapak dari DPRD dan seluruh hadirin sekalian, ya. Kalau peneliti atau pakar itu bicaranya pasti yang ideal, ya. Jadi kalau kita ingin yang ideal, memang tidak bisa parsial. Jadi membangun pertanian ini harus komprehensif, ya, termasuk bagaimana sarana prasarana dicukupi. Kita melihat satu contoh sederhana, ya. Di Jember ini sebenarnya air berlebih. Tadi menyinggung apa yang disampaikan Pak Kadis, ya. Ada beberapa sarana umum Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin mampir ke beberapa tempat, ya. Ke masjid, ke beberapa tempat umum, kita melihat air itu berlebih, melimpah, ya enggak? Mungkin panjenengan sering menemui itu. Ini adalah bagian-bagian yang ini out of control, ya. Karena kita mungkin belum aware terhadap persoalan air misalnya. Nah, misalnya El Nino, itu kan dampaknya akan kekurangan air kita. Hujan kurang sehingga air juga akan kurang. Ketika air kurang maka itu akan menjadi masalah di dalam pembangunan pertanian. Itu satu hal, ya. Nah, saya memberikan contoh misalnya Jepang dan Korea yang sebenarnya negaranya jauh miskin sumber daya alam dibanding kita. Kalau di sana kita melihat di sana tidak ada gunung, adanya bukit, ya. Bukit berarti apa? Tandus. Ada sungai tapi sungai kering, ya. Jadi sungai itu menggenang-menggenang saja airnya. Tidak mengalir seperti tempat kita yang sampai mengaliri rumah Pak Bupati. Saking kayanya air kita. Nah, oleh karena itu satu hal ini saja, misalnya air kita urus, ya. Bagaimana ketika di musim hujan, ketika air melimpah itu kita tahan untuk air itu tidak terbuang, ya. Nah, seperti ini memang tidak bisa kita selesaikan satu pihak. Membangun pertanian itu adalah multisektor. Perlu komprehensif kolaborasi tadi dengan berbagai pihak, dari sisi pemerintahan daerahnya, dari sisi pelaku usahanya, dari sisi lembaga risetnya, dari sisi universitasnya tentunya, ya, tentu juga dari sisi masyarakatnya. Maka harus bersama-sama ada roadmap, ya, apa yang kira-kira kurang dan ke depan mau dijadikan apa pertanian kita di Jember. Nah, saya apresiasi, ya, lewat kebijakan Pak Bupati Yendi, ini luar biasa, ya. Jadi karena pertanian menjadi salah satu prioritas, ini wajib hukumnya. Karena apa? Indonesia dan Jember khususnya yang tadi di state oleh Pak Kadis dan juga Pak Bupati sebagai daerah dengan luas pertanian nomor 3 di Indonesia, ini harus dirawat dan harus tetap concern dengan pertaniannya. Mau tidak mau, ya Mbak Haji. Ya, kalau kita ingin fokus, ya, kenapa mohon maaf Bapak Ibu, Singapura itu bukan negara produsen. Tapi kenapa Singapura yang negara sempit itu bisa menjadi pengendali pangan dunia? Ya, karena itulah mereka menangnya di trading, menangnya di logistik, ya. Jadi kalau kita ingin belajar trading maka di Singapura. Nah, sebaliknya Thailand bagaimana? Nah, Indonesia ini mau tidak mau yang kita dulu sudah cocok, ya, sudah kita fokus ke pertanian, ya. Pak Bupati Jember sudah terus fokus ke pertanian, ini jangan bergeser, ya. Jadi dulu pernah kita sudah fokus ke pertanian tapi setengah hati, akhirnya kita ke industri karena dianggap pertanian ini kurang menjanjikan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertanian setengah hati, industri kagak. Akhirnya juga dampaknya sangat panjang, termasuk bagaimana anak-anak muda kita ini sekarang kurang. Nah, jadi menurut saya beberapa contoh misalnya sarana prasarana, mau tidak mau terkait dengan pengairan tadi, ini harus kita kelola dengan sangat baik. Dimana ketika ada cuaca ekstrim, kita tidak mengalami kesulitan air. Itu contoh. Dan banyak lagi sarana prasarana termasuk tadi Pak Kadis menyampaikan, mau tidak mau akses pangan itu adalah tidak hanya sekedar akses ekonomi tapi juga akses secara fisik, yaitu sarana transportasi. Mau tidak mau kalau kita concern di pertanian, maka mulai dari ujungnya, mulai dari hulunya. Apa itu? Supaya di hulunya ini membuat semua orang kerasan di situ. Anak-anak muda kerasan di situ. Coba mungkin Mbak Haji, kalau Mbak Haji hidup di desa kira-kira, mohon maaf ini ya, hidup di desa kira-kira apa yang dipikirkan kalau punya anak? Kalau hidup di desa, apa yang dipikirkan? Kalau punya anak ya Pak? Ya, misalnya punya anak, sudah
besar mau sekolah? Mungkin di bidang pertanian sih ya Pak. Kira-kira Sawah. apa? Ngurus Mau sawah? disekolahkan di desa itu? Oh enggak biasanya. Nah, ini salah satu. Nah, inilah salah satu Bapak Ibu. Di beberapa tempat saya tidak, ini hanya benchmark ya. Bagaimana tadi saya contohkan negeri di seberang itu membangun pertanian. Begitu di satu wilayah itu ditetapkan sebagai sentra produksi pertanian, maka seluruh fasilitas dipenuhi. Seluruh sarpras dipenuhi, termasuk sekolah-sekolah harus standar. Jadi zonasi tidak ada masalah dengan zonasi. Kita sekarang mohon maaf Bapak Ibu teriak-teriak semua ketika zonasi. Kenapa? Karena belum merata pendidikan antara kota dan desa dan antara kota sendiri. Itu juga belum merata. Sehingga khawatir kalau kita hidup di desa. Coba Mbak Haji tadi ya. Pasti was-was dengan masa depan anak. Waduh kalau saya sekolahkan di desa lah. Dengan ini juga akan menggerus kekuatan kita di pertanian. Banyak sekali kalau kita bicara pertanian itu. Kira-kira itu Mbak Haji ya. Oke, baik. Prof, selain itu menurut Prof Yuli soal bantuan sarana prasarana, apa yang cocok atau apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh para petani di Jember ini? Apakah dari bidang pupuk atau bibit? Monggo silahkan. Ya, memang betul. Pupuk ibaratnya kalau manusia itu adalah bahan pangan, ya. Bahan pangannya atau nutrisinya. Kita tanpa bahan pangan, kita tentu tidak akan bisa hidup. Jadi makan untuk hidup, ya. Pun juga dengan tanaman. Tanaman itu butuh nutrisi, yaitu pupuk. Bisa dalam bentuk pupuk. Ini mohon izin ada Ibu Direktur Puslit Kopi Kakao mungkin ya, yang ada di sini. Ini sahabat kami yang baru. Ini Bu Direktur ini luar biasa gesit Pak Bub ya. Sangat responsif ya. Jember harus juga bersyukur punya direktur seperti beliau yang sangat gesit dan responsif ya. Terbukti ketika kami kemarin ada tamu dari UC Davis ya. Terima kasih ya. Nah jadi menurut saya pupuk menjadi prioritas ya. Ya, memang karena ini adalah ini menjadi masalah klasik ya, di mana pupuk setiap musim tanam selalu langka ya, setiap musim tanam. Ya, karena memang kebutuhannya sudah luar biasa pupuk ini. Kita tidak berbicara tentang faktor X terkait dengan distribusi pupuk ya, atau tata niaga pupuk, tapi memang ini menjadi betul ya kalau kita bisa mandiri pupuk. Ya, kita buat kalau perlu kita hajar itu para pemain-pemain pupuk ketika kita memang mandiri. Kalau kita belum mandiri pupuk jangan mentang-mentang kita akan menghajar mereka karena kita masih butuh mereka. Ya, jadi pupuk menjadi hal tentang sekarang bagaimana kita butuh pupuk anorganik atau pupuk organik karena dua-duanya dibutuhkan. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa mandiri, ini program yang harus didukung oleh para kakpoktan, para petani, para praktisi ya yang sekarang sudah cukup bagus ya, terbukti pupuknya. Mari kita share ya, karena ini akan sangat membantu menjadi amal jariah para inventor ya di bidang pupuk untuk memberikan ilmunya ya, formulanya pupuk organik ini bagi pertanian di Jember. Begitu Mbak Aji. Oke baik, berarti yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani di Jember ini pupuk ya Pak? Ya tentu salah satu yang penting yang itu. Paling penting selain yang tentu yang lainnya. Tadi seperti sarpras, akses itu paling penting juga. Baik. Jadi jangan sampai karena harga bahan pertanian atau harga transportasi mahal karena mungkin akses secara fisik itu tidak terpenuhi. Ya begitu Mbak Aji. Oke, balik lagi kepada pertanyaan saya sebelumnya Pak Imam terkait masukan yang sudah diberikan oleh Prof Yuli. Bagaimana terkait bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah? Terima kasih Mbak Haji. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Prof Yuli bahwa memang di bidang pertanian itu untuk tanaman istilahnya perlu makan. Jadi makanannya berupa pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik ya. Yang mana sebelum kita melangkah kepada pupuk organik, kita sudah melaksanakan beberapa kajian ya, yang berkaitan dengan pupuk organik. Salah satunya adalah pemetaan lahan, yang kedua adalah pemetaan unsur hara, kandungan unsur hara tanah se-Kabupaten Jember. Kalau kita lihat lebih awal bahwa kondisi unsur hara di Kabupaten Jember ini untuk organiknya sudah sangat-sangat menurun ya. Kalau kita rata-rata mungkin sekarang hampir 2% ya. Yang mana normalnya itu kurang lebih sekitar 5%. Yang ini harus kita pulihkan juga. Jadi
istilahnya menggunakan organik yang ada, tapi tidak melepas yang kimia juga. Jadi yang organik tidak melepas juga. Namun di samping itu juga butuh sarana prasarana pendukung lainnya, seperti pengolahan untuk tanah, pengolahan untuk hasilnya, itu memang kita butuhkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember mulai tahun 2021 sampai 2023 kita sudah meluncurkan Bapak Bupati dalam hal ini kurang lebih untuk kultivator itu sekitar 168 unit. Itu untuk kultivator. Untuk traktornya kita sudah mengeluarkan 95 unit dan lain-lain. Kendaraan roda 3 termasuk untuk tembakau. Mohon maaf ini saya juga karena kondisi cuaca yang memang ada perubahan iklim ini. Mulai kemarin hujan, yang mana ini saya juga sangat prihatin ya. Kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh petani kita, khususnya di wilayah selatan Mbak Eci. Jadi dengan adanya hujan yang cukup lumayan, akhirnya ada beberapa areal tanaman tembakau, tanaman cabai dan juga mungkin jagung yang sudah mau berbuah, mau dipetik. Ini ada sedikit, ada hambatan yaitu akhirnya tanamannya mungkin layu. Dan saya mudah-mudahan ini tetap ada gantinya, ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saprodi itu sangat penting juga. Itu Mbak Eci. Oke. Baik Pak Imam, selain berarti kan itu artinya sejauh ini Pemkab Jember sudah memberikan sarana dan prasarana yang begitu banyak kepada para petani ya Pak. Selain itu, bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengembangkan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan juga tanaman perkebunan yang unggul? Oke, Mbak Eci. Jadi untuk tanaman pangan memang kita fokus pada tanaman padi dan jagung, yang mana produksi jagung di tahun 2002 itu kita hampir 1 juta ton ya. Untuk jagungnya 400 juta ton yang kita hasilkan. Dan sebenarnya dari 1 juta ton gabah itu sebenarnya untuk diakumulasi dengan menjadi beras itu sekitar 65%, ya sekitar 650 ribu ton beras yang ada di Kabupaten Jember. Dan itu kalau kita dilihat produksinya, sebenarnya Jember ini sudah sangat surplus, sehingga di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi bahwasanya sebagai kabupaten yang punya ketahanan pangan, dan itu diberikan langsung oleh Ibu Gubernur kepada Bapak Bupati. Dan itu harapannya juga memacu kita untuk lebih meningkatkan produksi pangan ya, khususnya tanaman pangan, padi dan jagung. Dan itu untuk lebih ditingkatkan karena rata-rata kita untuk padi itu masih kalah ya jika dibandingkan dengan mungkin kabupaten yang ada di sebelah barat maupun Jawa Tengah. Kita masih berkutat di kurang lebih per hektarnya 6,1 ton. Jadi itu walaupun di Kabupaten Jember ini sudah ada yang 8 ton, 9 ton, tapi juga ada yang 4-5 ton itu di daerah utara. Jadi rata-ratanya 6,1 ton. Dan untuk jagung kita sekitar 400 ribu ton dan surplusnya itu hampir 50%. Jadi 50% itu dikonsumsi oleh masyarakat kabupaten sendiri. Namun yang sering ditanya oleh Bapak Bupati kepada saya, Pak Eci, jadi bahwa surplusnya di mana? Lah ini butuh kebersamaan lagi, butuh kolaborasi lagi. Kita mengharapkan pada masing-masing desa itu untuk bisa mempunyai lumbung pangan. Jadi dengan adanya itu kita bisa mengetahui kemana padi kita yang surplus itu. Jadi itu harapannya kita bersama-sama. Syukur-syukur nanti mungkin dari BUMDes bisa mengelola lumbung pangan di masing-masing desa.
Dan untuk tanaman hortikultura Pak Haji. Jadi tanaman hortikultura ini selama ini Kabupaten Jember kaya dengan tanaman hortikulturanya ya. Namun kenapa kok Kabupaten Jember tidak punya identitas ya? Karena walaupun kaya, Kabupaten Jember ini belum mendaftarkan varietas unggulan untuk hortikulturanya. Dan mulai tahun 2021 kita sudah memulai untuk mendaftarkan varietas. Salah satunya adalah alpukat pasil ya. Alpukat pasil ini singkatan sebenarnya Pak Haji. Jadi Pace Silo. Dan juga ada varietas durian, duku. Dan untuk varietas durian di tahun ini bersama Kelengkeng Jember Super, insya Allah di tahun ini kita daftarkan varietasnya. Dan untuk tanaman kopi kita sudah mensupport untuk bibit di 2021 itu 170.000 bibit. Dan tadi Bapak Bupati sudah menyerahkan sekitar 200.000 bibit untuk tanaman kopi. Itu Pak Haji. Oke, baik Pak Imam. Selanjutnya dari tanggapan Pak Imam, saya ingin menanyakan juga terkait tanggapan Prof. Yuli terkait upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan tanaman-tanaman yang ada di pertanian di Tanah Jember. Monggo silakan Prof. Saya kira itu mau tidak mau ya, itu suatu kelaziman ya, karena ketika luasan lahan itu maksimum ya, apalagi kita ada faktor leveling off ya, faktor alih fungsi lahan misalnya ya, belum lagi kerusakan lahan, penurunan kesehatan lahan. Jadi alih fungsi lahan yang tidak bisa dipungkiri karena pembangunan infrastruktur ya, perumahan ya, kemudian belum lagi juga adanya faktor-faktor lain ya, termasuk juga alih fungsi dari lahan pangan menjadi lahan non pangan ya, dan seterusnya. Ini mau tidak mau harus ada upaya intensifikasi. Intensifikasi salah satunya adalah dengan pengembangan bibit unggul atau varietas unggul. Ini mau tidak mau agar apa? Dalam luasan lahan yang sama ini diperoleh hasil yang lebih tinggi ya. Nah, ini memang harus dikembangkan ya. Maka ini peran dari para inventor ya, para pemulia tanaman ini menjadi sangat penting. Nah, tentu juga harus dilihat bagaimana karakteristik spesifik dan juga agroklimatologi di Kabupaten Jember ini. Universitas Jember juga saya kira juga dengan perguruan tinggi yang lain yang ada di Jember juga sudah punya database terkait dengan karakteristik lahan di masing-masing wilayah yang ada di sekitar Jember ini. Sehingga memang tidak semua varietas itu cocok ditanam di semua lahan. Nah, itu satu. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka mau tidak mau teknologi ini menjadi satu kebutuhan. Jadi bertani dengan teknologi itu tentu hasilnya akan berbeda ya. Nah, tentu teknologi yang berbasis pada kearifan lokal. Ingat bahwa zaman dulu ya, sebelum ada banyak teknologi, para petani kita happy. Penyakit belum begitu banyak seperti sekarang. Sekarang begitu banyak obat macam-macam, penyakit juga macam-macam juga. Maka dari itu teknologi yang dikembangkan dengan tetap berbasis pada kearifan lokal. Atau kalau kami ya dari Universitas Jember itu nyebutnya glokalisasi ya. Glokalisasi itu bagaimana kita tetap mengglobal ya, tapi dengan memperhatikan kearifan lokal ya, kira-kira begitu ya Mbak Aci. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas tanggapannya. Berarti dari seluruh perbincangan kita yang sudah dibicarakan dari awal sampai akhir ini, itu berarti untuk mencapai produktivitas pertanian di tanah Jember tercinta ini perlu adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi dari semua pihak ya. Tidak hanya dari OPD tapi untuk juga seluruh masyarakat khususnya bagi para petani. Betul begitu ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih waktunya kepada Pak Imam dan juga Prof. Yuli. Terima kasih, baik, Baji. saudara, tidak terasa sudah berjalan cukup panjang perbincangan tentang pertanian ini. Semoga dari apa yang sudah diperbincangkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pemangku kebijakan di bidang pertanian dan juga para petani. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.